Halo, selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan belajar menyimpan file ke database MySQL. Yang pertama yang mesti disiapkan, silahkan teman-teman membuat desain pada frame lembar kerja. Di sini ada name. Untuk name ini saya kasih nama text name. Ada teks nama nih. Ada kelas, teks kelas. Ini untuk tanggal, date to serve, saya kasih nama j.tgl lahir. Kemudian ada tombol browse untuk pencarian file di storage kita nanti. Masih default namanya jbutton1. Dan ada lagi tombol simpan, button save ya. Nah, ini yang tidak terlihat ada dua label. Nah, ini yang pertama ada label file. Ini label file. Jadi ini penamaan filenya ada di sini. Label image ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti video sebelumnya itu tinggal menambahkan satu tombol dan 3 text field ini saja. Nanti kita akan menyeting ke dalam sini ya. Ini konfigurasi database saya infokan di akhir video. Ini hanya detail tabel saja. Jadi data nanti akan kita kirim ke nama tabelnya view data dengan ada isinya field 5, name, nama, kelas, tanggal tgl underscore lahir sama foto. Nah, ini kita kembali ke aplikasi NetBeans. Jika teman-teman ingin bermain database, jangan lupa tambahkan dulu pada library-nya. Nah, ini jadi ini pada library, diklik kanan, add library, cari MySQL JDBC driver. Nah, ini wajib ditambahkan. Ini sebagai perangkat atau dalam artian library komunikasi database MySQL. Jadi kalau ini tidak ditambahkan, nanti istilahnya jembatannya atau jalurnya komunikasi itu tidak ada. Nah, nanti di sini akan kita gunakan satu kelas koneksi. Jadi pada package yang kita pakai nih, kita pakai kan ini Java operasi tanggal. Kita klik kanan, new Java class. Kita kasih nama koneksi. Nah, pastikan package-nya masuk ke Java operasi tanggal. Jika sudah, kita finish. Nah, ini satu kelas ini nanti fungsinya dia mengurusi koneksi, terutama koneksi ke database kita ya. Langkah pertama kita mulai dari pembuatan kelas koneksi database. Jadi pada file kelas yang baru saja kita buat tadi, koneksi.java, kita buka. Kita buat koneksi database-nya bagaimana. Nah, pertama import library SQL-nya dulu. Di sini ada connection. Nah, selain connection ada juga yang dari SQL yaitu driver manager. Nah, kemudian ini buat library buat menampilkan pesan bila mana nanti terjadi kesalahan. Kita pakai JOptionPan. Nah, ini abu-abu tulisannya, teksnya, dan di sini ada peringatan ini kuning tanda seru. Ini abaikan karena apa? Library ini belum kita gunakan. Ya, jadi bukan salah karena belum kita gunakan.
Tuh. Nah, lalu kita mulai dari sini, kita panggil library connection-nya. Nah, ini setelah kita panggil jadi hitam. Nah, ini ya. Kemudian kita isikan kondisi pertama kosong. Kemudian kita buat satu fungsi, namanya nanti fungsi library connection, kita kasih nama connect db misalkan itu ya. Nah ini salahnya apa? Karena tidak ada statement kembali. Nah itu nanti kita buat nanti ya. Kita mulai dari ini dulu. Nah ini masih ada salah ya. Nah ini salahnya apa? Kita buat statement try and catch. Nah ini ya, ini kita pindahkan ke bawahnya sini. Dah. Nah, di sini dah. Nah, jadinya seperti ini. Masih salah? Ya. Salahnya di mana? Nah, karena ini exception-nya SQL exception. Nah, ini kita buat exception biasa saja. Nah, ini udah. Kita buat exception biasa. Karena kita tadi pakai J option, ini kita ganti J option. Kita manfaatkan J option show message dialog null x. Kemudian jika salah kita kembalikan kosong ya. Nah ini pertama tadi ini memanggil library connection. Terus habis itu ini memanggil driver MySQL. Nah ini konfigurasi database ya. Nah jika konfigurasi database ini dalam waktu ini dipanggil betul, maka kembalikan koneksi. Namun jika salah, tampilkan pesannya apa yang salah di J option pane ini dan kembalikan kosong saja ya. Nah ini abaikan karena memang belum dipakai itu ya. Mungkin itu untuk kelas koneksinya. Nah setelah kelas koneksi ini jadi, kita lanjutkan ke
sini, lembar kerja ini tadi. Untuk tombol browse ini masih sama. Jadi di sini nanti saya tidak akan menulis codingnya karena ini sama di video sebelumnya. Ini masih sama. Ini ada filter karena kita nanti coba yang kita simpan itu dalam bentuk file image ya. Ini ada filternya. Ini previewnya juga ada, penamaan atau label filenya juga kita panggil nanti. Jadi masih sama ya. Kita nanti yang akan kita tambahkan yaitu tombol save. Ini masih kosong tombol save-nya. Yang mesti diingat teman-teman apa? Ini untuk file foto saya menggunakan tipe data blob. Blob ini ada blob biasa ya, ada blob, ada medium blob, ada long blob. Jadi teman-teman jika ingin menyimpan file ke dalam database, jadi filenya ya, bukan hanya penamaan direktorinya, yaitu menggunakan tipe data blob. Di MySQL itu ada 3. Ini yang membedakan apa? Besarnya atau kecilnya size dari tipe data itu. Sebelum kita menulis coding di tombol simpan, kita tarik coding ini paling atas. Ini paling atas ketemu public class. Di bawah ini kita panggil beberapa library koneksi dulu. Kenapa kok ini kita panggil? Koneksi itu sebagai jalur penyimpanan ke database. Jadi membutuhkan nanti library koneksi. Ini kita kasih nama misalkan connect database. Kemudian ada lagi kalau kita bermain dengan penyimpanan database, ada prepare statement. Ini sebagai apa? Pengiriman query-nya nanti. Kemudian ada lagi result. Ini untuk menampilkan hasilnya. Kita kasih nama FST. Ya, 3 ini yang biasanya kita wajib pakai jika teman-teman bermain pengolahan data di database. Ada connection, prepare statement, result set. Ini maksudnya PST apa? Ini PST itu berarti kalau kita panggil PST, dia mengartikan bahwa kita memanggil prepare statement. Begitu pula connect database. Kalau kita panggil connect database, berarti ini sebenarnya kita memanggil library connection. Kemudian karena kita tadi sudah bikin kelas koneksi, di kelas koneksi tadi yang ini ya, kelas koneksi ini kita panggil ke dalam lembar kerja kita yang ini. Ini cara manggilnya dari library database tadi. Di bawahnya ada public lagi, kalau ya di bawahnya lagi ada init komponen. Di bawah init komponen ini silahkan kita panggil file kelas koneksi tadi. Berarti apa? Di sini koneksi database itu namanya connect database. Kita panggil, kita isi file koneksi tadi. Ini file kelas koneksi tadi. Ini fungsinya ini kita panggil. Udah ini. Maksudnya ini apa? Maksudnya ada init komponen dan bawah-bawah. Jika teman-teman menemukan sebuah ini nama frame kita. Jadi kalau namanya teman-teman apa, frame-nya pasti akan sama. Ini akan sama. Ini maksudnya apa? Jadi coding itu yang dieksekusi pertama itu yang ada di dalam sini. Yang pertama init komponen, lalu kita mau menambahkan apa. Jadi semua coding yang ditambahkan di sini ya, ini akan dieksekusi pertama.
Nah, kita kembali ke tombol simpan. Pada tombol simpan, kita pertama buat statement try catch dahulu. Sebenarnya ini bisa kita buat di tengah-tengah, cuma daripada kita mindah banyak, kita kasih di awal dulu ya. Nah, fungsinya statement try and catch ini apa? Ini maksudnya ini seperti kondisi if. Kalau teman-teman mengenal if else, nah jadi jika kondisinya ini, maka eksekusi ini. Jika tidak, else-nya apa? Cuma try and catch ini tidak ada pengkondisian. Jadi istilahnya cobalah eksekusi kode yang ada di dalam sini. Nah, ini. Jika kode yang ada di dalam sini dieksekusi salah, maka tangkaplah eksepsinya, dalam artian ekspresinya dari kesalahan itu apa, lalu tampilkan dalam bentuk J option pen, pesannya itu ya. Jadi ini seperti if else. Kalau if itu ada kondisi, if kondisi ini maka eksekusi ini ya kan. Nah, kalau try and catch ini tidak ada pengkondisian. Jadi istilahnya cobalah eksekusi kode yang ada di dalam sini. Nah, jika dieksekusi betul ya sudah, jika salah tangkaplah ekspresinya. Nah, ekspresinya itu ditampilkan dalam bentuk pesan memanfaatkan J option pen. Maksudnya begitu ya. Oke, kita lanjut. Ini kita buat query-nya dahulu ya, query.sql. Tentunya ini hubungannya sama penyimpanan ke tabel. Dan name, nama, kelas, tanggal lahir, dan terakhir foto. Nah, ini dengan nilai ini query SQL untuk penyimpanan data ke tabel biodata. Nah, di sini ada tadi field name, nama, kelas, tgl underscore lahir underscore foto. Ingat, case sensitif, besar kecilnya huruf mempengaruhi. Kita kasih nilai sebanyak 5 field ini, makanya tanda tanyanya ada 5. Jadi kalau fieldnya 10 ya tanda tanyanya 10 nanti ya, seperti itu. Kemudian kita panggil koneksinya, tadi namanya koneksi database, memakai file kelas koneksi, fungsinya connectDB. Dan ini tadi query SQL, ini pemanggilan kelas koneksi database ya. Kemudian selanjutnya kita buat ini string. Ini buat apa? Nah, nanti cek dulu ya. Ini simple date format. Nah, masih ingat bahwa format tanggal di database jika disimpan itu formatnya seperti apa. Nah, ini mesti kita tentukan dulu ya, yaitu tahun, apalagi bulan, hari. Nah, nih jadi format penyimpanan tanggal, data tanggal di database itu tahun, bulan, harinya
Nah, jika kebalik dia tidak mau. Nah, ini data tanggal lahir, kita ambil formatnya dari tadi JDate tanggal lahir. Nah, ini kemudian kita buat filenya, new file. Filenya kita ambil dari label file. Nah, ini penamaan filenya tadi. Nah, ini udah ya. Nah, kemudian ini yang fungsi utamanya ini untuk identifikasi detail file. Ini file input string detail file ya, new file input string file. Nah, ini udah itu. Kemudian ini perintah untuk memasukkan tiap data ke tabel. Tadi kita pakai perintahnya PSP, prepare statementnya PST. Nah, execute query. Maaf, kita sudah ada JTextField tadi, kita set string. Satu itu ada field name. Field name itu kita ambil dari TextField name get text. Nah, ini. Begitu pula selanjutnya set string untuk kedua itu nama. Kita tadi ada text nama. Nah, ini. Kemudian yang ketiga itu ada kelas, berarti text kelas. Nah, get text. Yang keempat itu tanggal. Tanggal tadi sudah kita buat string namanya tanggal lahir, tanggal underscore lahir. Nah, ini hasil konversi JDate user ke dalam string tadi. Nah, ini yang utama jika teman-teman bermain block itu tipenya block bukan string, tapi kita pakai set binary string. Nah, ini ya, berarti ini urutan file kelima namanya detail file. Nah, ini apa nih, penyimpanan detail file ke file tabel. Nah, nih bedanya itu kita pakai yang namanya set binary string ya. Nah, kemudian kalau sudah kita eksekusi semua. Nah, udah nih, lalu kita kasih pesan misalkan berhasil show message dialog, SQL nya tersimpan. Nah, ini sudah selesai untuk coding tombol simpannya. Bisa kita uji coba. Cuma ingat teman-teman, untuk file kelas koneksi tadi, untuk nama host, nama database, nama user database, dan password database bisa dicek di e-learning.udb.ac.id. Konfigurasi database-nya saya kirim di situ. Itu database-nya sudah saya online kan di server saya.
seperti pertemuan sebelumnya ya. Nah ini jadi silahkan ini diganti dulu untuk konfigurasinya sebelum dijalankan untuk lembar kerja ini tadi ya. Kita coba jalankan. Nah ini proses jalan. Nah ini sudah, kita coba isi misalkan name 123456789, nama coba, kelas TI 18A, tanggal lahirnya ini belum ada validasi ya, kita anggap lahirnya hari ini. Kita cari file image-nya. Misalkan ini yang dipakai kemarin. Nah, nanti desainnya bisa diperbaiki lagi ya. Ini masih bertumpuk, nah, nanti bisa dirapikan. Kemudian ini tombol simpan, kita save. Nah, ini proses nyimpan. Nah ternyata masih ada satu coding yang kurang, yaitu prepare statementnya belum kita kasih. Nah ini kita tulis connect database prepare statement SQL. Udah, kita jalankan lagi. Nama tadi nama coba TI 18A, tanggal lahirnya kita anggap tanggal sekarang. Nah kita simpan. Nah ini tersimpan. Jadi maksudnya di sini video kali ini saya ingin mengenalkan ke teman-teman bahwa untuk penyimpanan file ke database MySQL itu bisa menggunakan tipe data jenisnya blob. Jadi betul-betul filenya itu bisa kita simpan ke database ya. Itu mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih.